Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Man Insan Cendekiawi, Ustadz Haji Kiai Gus Faisal SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala TU Man Insan Cendekiawi, Bapak Muhammad Zaki Baridwan Eskom MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Dewan Guru, staf tata usaha, beserta seluruh sivitas Man Insan Cendekiawi, serta yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi Man Insan Cendekiawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama saya selaku pembawa acara pada hari ini. Izinkan saya untuk menuntun acara kuliah Ramadan bersama Kak Hanif Asyuri. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan biodata tentang Kak Hanif Asyuri. Nama, Hanif Asyuri. Tempat tanggal lahir, Prabu Mulih 5 Maret 2002. Alamat, Jalan Taman Murni RT 001 RW 003 Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Riwayat pendidikan formal, SDN 50 Prabu Mulih, MTSN Prabu Mulih, Man Insan Cendekiawi, dan Universitas Pertamina. Pengalaman organisasi. 1. Wakil Ketua OSIS MTSN Prabu Mulih. 2. Divisi Bahasa Organisasi Keasramaan Man Insan Cendekiawi. 3. Staf Baitul Quran LDK Mirai UP. 4. Kepala Bidang Syiar LDK Mirai Universitas Pertamina. 5. Staf Divisi Karir dan Keprofesian Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik Universitas Pertamina. 6. Wakil Ketua Ikatan Alumni Insan Cendekiawi. 7. Anggota UKM Inovasi Energi. Riwayat pekerjaan. 1. Asisten Praktikum Kimia Dasar 1 dan 2 Universitas Pertamina. 2. Pengajar OSK Bidang Kimia di SMN 31 Jakarta. Dan 3. Tutor privat kimia. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Kak Hanif Asyuri. Kepada Kak Hanif, dipersilakan. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas. Oke, baik. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan hadir di kuliah Ramadan pada sore ini. Insyaallah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh kebodohan, hingga zaman yang penuh dengan terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Kepala Madrasah Man Insan Cendekiawi, Bapak Kiai Gus Faisal, SPD SAG MPDI, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Urusan Tata Usaha, Bapak Muhammad Zaki Baridwan, Eskom MM. Yang saya hormati guru-guru beserta staf Man Insan Cendekiawi, dan terakhir
yang saya sayangi sekaligus saya cintai, angkatan 4, angkatan 5, dan angkatan 6, Man Ihsan Cendekia Oki, yang insya Allah merupakan calon pemimpin di masa depan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, saya di sini bukan bermaksud mungkin menyampaikan lebih mengarah kepada sharing gitu ya, sharing tentang mungkin ada sedikit ilmu gitu ya, sedikit motivasi dari yang dari saya dapat gitu, mungkin bisa di-share kepada Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, khususnya untuk anak-anak Mindset Cendekia Oki yang sekarang masih muda-muda banget ya. Oke, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya merumuskan sebuah judul ya, yaitu pemuda Islam dalam lintas peradaban. Teman-teman sekalian, mungkin ketika mendengar kata-kata pemuda, ya, mungkin kita akan mengingat sejarah panjang pemuda dari peradaban satu ke peradaban selanjutnya. Mirisnya sekarang itu kebanyakan pemuda zaman sekarang itu justru melupakan sejarah umat-umat Islam, terutama pemuda-pemuda Islam zaman dulu, bahwa begitu besar kiprahnya dalam yang berperan dalam kebangkitan Islam. Mungkin kita mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai masuk ke materi, izin saya bertanya mungkin kepada adik kalian. Mungkin kalau semisal ada yang bisa jawab, mungkin bisa raise hand ya, dan menyebutkan nama seperti itu. Nah, pertanyaan pertama adalah, ini teka-teki ya, jadi ini teka-teki seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau pemuda nih. Beliau pemuda yang merupakan sekretaris Rasulullah, pemuda Ansor. Beliau sering mencatat wahyu. Ada yang tahu jawabannya? Mungkin ada yang mau respon. Oh, baik. Oh, oke. Belum ada yang mau jawab ya? Oke. Baik, mungkin kita pertanyaan selanjutnya aja. Kalau misal belum bisa dijawab, beliau seorang pemuda. Beliau pemuda yang mana beliau pertama kali masuk Islam di kalangan anak kecil gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Remaja ke atas lah, kurang lebih seperti itu. Beliau merupakan Khalifah Rasulullah yang keempat. Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman? Yang di Zoom mungkin. Oh iya, ada nih yang jawab. Mungkin silahkan. Ali bin Abi Thalib, Kak. Oh iya, benar. Benar ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Teman-teman sudah kenal gitu ya. Sudah kenal. Soalnya sosok ini merupakan sosok yang familiar di kalangan kita. Mungkin dari SD sudah diajarkan sampai madrasah sekarang ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kita lanjut langsung ke materi ya. Jadi yang mana tadi judul besarnya adalah pemuda Islam dalam lintas peradaban. Nah, kita mulai dari zaman Rasulullah SAW. Mungkin teman-teman sudah mengenal sosok Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau masih muda masuk Islam gitu ya. Beliau nggak ada keraguan sama sekali dan yakin sepenuhnya, padahal masih muda seperti itu. Sosok teladan beliau sungguh sangat luar biasa, karena beliau merupakan seorang pemimpin sekaligus alim ulama yang sangat mewarnai Islam seperti itu ya. Beliau juga menjadi salah satu
menggantikan Utsman bin Affan. Itu adalah sekilas tentang Ali bin Abi Thalib. Perjuangan beliau itu sangat besar ya, terutama peristiwa yang sangat mengagumkan ketika beliau menggantikan posisi tidurnya Rasulullah. Yang mana itu ibaratnya bisa digambarkan kayak antara hidup dan mati. Karena saat itu para kafir Quraisy itu ingin membunuh Rasulullah. Namun Rasulullah pada malam harinya bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Dan posisi tidurnya itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sungguh kaget ketika orang ketika membuka selimutnya ternyata itu Ali bin Abi Thalib. Sungguh ketika kafir Quraisy tidak membuka selimutnya dan langsung menebas, kemungkinan besar Ali bin Abi Thalib mungkin akan meninggal. Namun itulah kuasanya Allah sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diselamatkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pemuda selanjutnya. Pemuda selanjutnya tidak kalah keren juga. Beliau zaman salah satu sahabat Rasulullah SAW, mungkin inang ya dibahas di sejarahnya gitu ya. Lebih ke arah hadis mungkin. Karena beliau adalah ulama hadis, riwayat 5 teratas ya, terbanyak sekitar 2000 lebih meriwayatkan hadis. Beliau adalah asistennya pribadi Rasulullah SAW. Dari muda hingga Rasulullah wafat seperti itu. Beliau adalah Anas bin Malik. Beliau adalah pemuda Ansar, teman-teman. Meskipun muda, Anas bin Malik ini mempunyai spirit yang kuat, mempunyai semangat yang tinggi seperti itu dalam pengabdiannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari Anas bin Malik kita beralih ke ada namanya Jabir bin Abdullah. Mungkin teman-teman sedikit asing dengan nama ini, Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah merupakan sosok pemuda yang hadir ya, salah satu atau satu-satunya pemuda kurang lebih seperti itu yang hadir saat Baitul Aqabah. Beliau diajak oleh ayahnya untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Begitu besarnya jasa Jabir bin Abdullah ini, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke sahabat yang lain, yaitu Usamah bin Zaid. Teman-teman mungkin anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Sempat pada suatu ketika Zaid bin Harithah ini pernah sempat diganti menjadi nama Zaid bin Muhammad. Nah, beliau di Usamah bin Zaid ini beliau merupakan komandan pasukan perang termuda saat itu di zaman Rasulullah, yang mana usia beliau itu masih berapa? 18 tahun gitu ya. Mungkin kita bisa mempertanyakan sekarang ya, kita udah usia berapa sekarang? Terus apa yang udah kita berikan untuk Islam? Mungkin kita sangat insecure mungkin ya, ngelihat betapa besarnya jasa-jasa, betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan para pemuda zaman dulu. Kemudian itu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian ke peradaban selanjutnya, mungkin kita juga sudah mengenal ya Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana beliau merupakan pembebas Masjidil Aqsa ya. Jasa beliau itu subhanallah ya, sangat besar sekali terhadap umat Islam. Kemudian yang terakhir nih di zaman ini peradaban di luar Indonesia ya, yaitu mungkin yang paling fenomenal ya adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia berapa? Pada usia yang masih sangat muda, sekitar 20-an ya, 21 tahun, kurang lebih seperti itu. Beliau padahal masih muda gitu ya, sudah begitu besar jasanya kepada umat Islam. Ini sekaligus tamparan bagi kita terutama ya, pemuda yang sekarang masih asik rebahan, yang sekarang masih asik pada gadget masing-masing, yang sekarang masih fokus pada dunia urusan dunia aja gitu ya, teman-teman.
yang tidak memiliki visi yang besar, terutama untuk kebangkitan umat Islam ini. Itu mungkin dari luar Indonesia, mungkin di dalam Indonesianya kalian udah pernah belajar di sejarah Indonesia ya, tentang Sumpah Pemuda, diawali dengan Jong Celebes, Jong Java gitu ya. Nah, pada hakikatnya kemerdekaan Indonesia itu diawali dengan pemuda, peran pemuda, dan tentu ya apa namanya, didukung atau disupport atau dibarengi dengan peran ulama-ulama tentunya. Saat itu pemuda berkumpul dan berikrar gitu ya, berikrar tentang kita tuh harus bersatu, intinya seperti itu, yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda. Sungguh teman-teman, pemuda ini harapan bangsa. Dengan adanya pemuda, kita dapat merasakan peradaban itu bisa bangkit gitu. Namun kembali lagi pada diri kita, kembali lagi kepada introspeksi pada diri kita. Sejauh apa kita berbakti pada umat Islam tentunya. Mungkin teman-teman sekalian, saya pernah mendengar seperti itu dari kajian seorang Ustadz Edgar Hamas. Beliau merupakan founder Gen Saladin. Beliau mengatakan bahwa hakikatnya jumlah waktu yang Allah kasih ke kita sama Muhammad Al-Fatih sama teman-teman, sama-sama 24 jam. Kemudian yang dimakan dan diminum oleh kita dan Salahuddin Al-Ayyubi itu sejatinya sama teman-teman, dimakan pakai mulut dan dicerna dengan perut, dicerna di perut. Tapi yang jadi pertanyaan, kok kenapa kita berbeda dari mereka, kok kenapa mereka keren, kenapa kita nggak keren gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, jawabannya adalah attitude, gaya hidup. Seorang guru pernah berkata, kalau kita belajar dari gaya hidup orang-orang hebat, setidaknya kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang hebat pula gitu. Karena sejatinya semua pahlawan, semua pemuda-pemuda Islam itu beliau sangat kenal dengan sejarahnya, sangat sangat kenal dengan sejarah kebangkitan umat Islam karena pemuda-pemuda seperti itu. Karena pada sejatinya pemuda pun adalah tiang-tiang atau penopang seperti itu dalam hal perubahan. Oke, selanjutnya teman-teman, mungkin yang jadi pertanyaan lagi ke kita ya, terus kira-kira apa yang kita bisa lakukan sekarang gitu, melihat dunia yang mana sekarang keadaan umat Islam yang sangat mana, terutama yang mengatasnamakan Islam padahal itu sejatinya bukan perilaku Islam. Mungkin teman-teman sering ya mendengar perkataan bahwa sejatinya sesuatu itu dimulai dari kita pribadi ya, dimulai dari kita, baru kita dapat mengimplementasikan gitu ya, mengimplementasikan di sekitar kita. Mungkin ada beberapa yang dapat saya katakan atau yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih 3 aspek. Yang pertama itu adalah, atau 3 cara ya, menguatkan ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa teman-teman? Dengan sering membaca Al-Qur'an, dan mungkin di IC kan kita udah dibiasakan gitu. Kita dibiasakan untuk dekat dengan masjid gitu. Kemudian kita dituntut untuk minimal lulus dari IC harus hafal 3 juz. Nah, itu merupakan bekal kita untuk kedepannya agar kita dapat mengimplementasikan gitu ya, dapat berperan, dapat berjuang di dalam kebangkitan Islam. Kemudian yang kedua adalah menguasai ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, juga di medan yang fokus kayak di ilmu pengetahuan, misal dia fokus di arsitektur, dia berkarya dengan arsitektur tersebut, beliau
dakwah dengan profesinya tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman adalah ya menuntut ilmu, belajar akhlak dan beribadah, tentulah harus dibersamai dengan memiliki jiwa dan raga yang kuat. Ya teman-teman, tentu karena mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah dan lebih dicintai Allah dibanding dengan mukmin yang lemah, seperti itu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya sayangi, insya Allah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada beberapa ini motivasi untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman, terutama adik-adik angkatan 4, 5 ya, dan 6, itu bahwa jangan menunggu tapi mulailah. Sejatinya teman-teman, kita terkadang kita mulai ketika kita telah menunggu. Ibaratnya gini, ketika kita menunggu masjid ramai baru masjid. Kita menunggu ada orang yang mulai tadarus di masjid baru kita ikut gitu. Ketika kita bermain seperti itu, proses tersebut itu nggak akan mulai-mulai gitu. Namun jadilah tokoh utama di setiap kebaikan dengan cara memulai gitu. Kemudian yang selanjutnya, sejatinya teman-teman, setiap orang itu punya peran masing-masing. Ada yang peran menjadi guru, ada yang peran menjadi nelayan, ada yang peran menjadi petani, ada yang peran menjadi pendakwah. Namun yang jadi underline yang harus digarisbawahi adalah sejauh apa kita memaksimalkan peran kita tersebut, terutama hubungan atau korelasinya dengan Islam. Mungkin kita bisa jadi nelayan yang berakhlakul karimah. Kita bisa menjadi guru-guru yang amanah, mengajarkan murid-murid dengan lemah lembut dan tanggung jawab tentunya. Kemudian kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah dan dapat dipercaya. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Ta'ala, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin di sini saya tadi lebih menekankan bahwa di sini saya sharing ya teman-teman ya. Tidak maksud menggurui, tidak maksud pula menceramahnya atau apa, tapi men-share apa yang saya dapat gitu. Mungkin dapat bermanfaat. Jika baik itu silakan diambil, jika jelek itu dibuang aja gitu ya. Karena sejatinya kebaikan yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelek itu yang kata-kata yang salah saya tadi merupakan kesalahan saya sendiri, kehilafan saya sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermanfaat. Semoga kita dapat mengambil pembelajarannya. Setelah sesi kuis, kepada Kak Hanif dipersilakan untuk melontarkan 2 pertanyaan kepada teman-teman yang di masjid dapat menjawab dengan mengangkat tangannya dan menjawab langsung menggunakan mic, dan yang di rumah dapat menjawab dengan dari kolom chat ataupun dengan open mic. Kepada Kak Hanif dipersilakan. Mungkin pertanyaan pertama ya. Saya mengulangi pertanyaan yang tadi yang belum sempat saya jawab. Mungkin tadi yang saya sebutkan bahwa ada sosok sahabat Nabi, beliau berasal dari Ansor, teman-teman. Beliau berasal dari Ansor, beliau merupakan periwayat hadis 5 teratas ya, kurang lebih seperti itu. Yang mana kiprahnya itu sangat besar. Yang mana dia juga menjadi asisten pribadi Rasulullah SAW. Siapakah namanya? Ada yang sudah jawab di kolom chat. Oke. Baik. Benar ya, 100 buat yang jawab.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Beliau adalah anaknya Zaid bin Harithah. Beliau merupakan panglima termuda di zaman Rasulullah SAW yang ditunjuk Rasulullah dalam penaklukan di Syam. Mungkin ada yang bisa menjawab? Jangan searching ya. Oh ya, Masya Allah, ini udah ada yang benar ya. Dari Nur Hayu, 12 IPS, Usama bin Zaid. Barakallah. Barakallah. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, selamat untuk teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Hanif. Terima kasih lagi untuk Kak Hanif Asyuri atas sesi kuisnya. Sampailah kita di penghujung acara kuliah Ramadan pada sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Maaf atas kesalahan yang saya katakan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.